wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman media untuk waktunya sudah bisa hadir di tempat ini untuk respon hari ini ya. Di sini saya mewakili Patria TV. Ada 4 agenda, ada 4 poin yang ingin kami sampaikan perihal yang sudah ramai di belakangan ini. Yang pertama adalah surat permintaan maaf terbuka pastinya untuk Om Indro juga lembaga warkop atas apa yang kegaduhan yang sudah terjadi di belakangan ini. Melalui press conference ini kami mengucapkan atau melakukan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dianggap melukai, mencederai ataupun membuat kegaduhan lah seperti itu, dan menyinggung juga dikatakan seperti itu ya. Itu adalah agenda yang pertama. Jadi sekali lagi saya Ali Tulis mewakili Patria TV mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Om Indro beserta warkop DKI atas kegaduhan yang sudah berlangsung beberapa minggu belakangan ini. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, kami juga ingin sedikit mengklarifikasi sebetulnya tentang apa yang disampaikan Om Indro dan lembaga warkop DKI melalui Mbak Hana pada saat itu. Di sana ada frasa atau kata-kata tidak beretika, belum minta izin dan lain sebagainya. Nah itu mau coba kami klarifikasi sedikit agar nanti teman-teman wartawan juga publik, media, netizen juga bisa merevisi kembali lah apa yang sudah pernah disampaikan, karena kan stigma negatif sudah cukup ada di sekitar kami seperti itu. Nah, klarifikasi yang ingin kami sampaikan sebetulnya adalah perihal kok nggak ada babi bu bego lalu kemudian main upload aja atau marketing muncul seperti itu dan buat kegaduhan tanpa melakukan atau menghubungi atau meminta izin terlebih dahulu. Nah, di sini yang ingin kami klarifikasi bahwa hal itu tidaklah 100% tepat atau benar, karena kami melalui Patria TV sudah melakukan kontak terlebih dahulu jauh hari, itu sekitar Agustus, pertengahan Agustus. Jadi jauh hari sebelum konten Warkopi ini naik ke permukaan, itu kami sudah meminta izin terlebih dahulu. Seperti itu. Kami sudah meminta izin terlebih dahulu, sudah menanyakan nih baiknya bagaimana, harusnya seperti apa. Namun apa yang sudah kami sampaikan tidak direspon dengan cepat seperti itu. Jadi kami sudah coba tanyakan, dijawab hanya dengan oke seperti itu. Mas ini bagaimana, atau Bang ini bagaimana, atau Kak ini bagaimana? Jawabnya cuma belum, oke. Bahkan sebelum sketsa Warkopi pertama kali muncul di YouTube, kami sudah memberikan videonya kepada orang yang kami anggap orang terdekat dari Om Indro. Untuk apa sih? Ya untuk supaya kita tetap minta diarahkan begitu. Minta diarahkan karena kita kan mau memakai image Warkop DKI. Kami mengerti itu. Makanya kami coba untuk meminta persetujuan atau arahan. Namun entah satu dan lain hal atau mungkin apa yang kami sampaikan tidak terdengar atau tidak terdistribusi dengan baik ke Om Indro, sehingga Om Indro merespon seperti itu. Ya, kami mengerti keresahan Om Indro, kami mengerti keresahan lembaga warkop DKI. Namun apabila dikatakan tidak beretika, sekali lagi kami ingin klarifikasi, kami sudah meminta izin terlebih dahulu. Namun balasannya bisa dikatakan tidak jelas seperti itu. Jadi tidak konkret, tidak misalnya begini. Oke Mas Ali, oke Patria, ke A, ke B, ke C, no. Ini mau diarahkan di mana? Ya nanti sebentar atau oke belum kayak gitu. Jadi kita tidak mendapatkan arahan secara jelas seperti itu. Itu yang poin yang kedua. Jadi semoga ini nanti bisa ditanggapi dengan baik ya. Lalu poin yang ketiga adalah tentang memenuhi permintaan sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan Om Indro dan lembaga warkop DKI, Bahana terutama, yang bilang kalau memang beretikat baik, Om Indro terutama ya, ini saya kayak paraphrase sedikit, kalau memang beretikat baik, tolong di stop dulu dong ke kegiatan kami gitu kan, di stop dulu dong konten-konten Warkopi. Nah, atas etikat baik kami juga sudah menpostpone segala macam kegiatan Warkopi yang berhubungan dengan TV nasional maupun di media sosial. Teman-teman wartawan juga bisa search dan cek di Patria TV yang official YouTube-nya, Warkopi dan sketsanya sudah kami take down. Jadi itu adalah salah satu keseriusan kami,
etikat baik kami, bentuk respect dan rasa hormat kami sebetulnya terhadap Om Indro, terutama satu legenda yang masih ada yang tersisa, untuk ya bisa dilihat lah dari etikat baik kami ini. Dan juga kalau dari mereka bertiga, kalau mungkin teman-teman wartawan lihat di beberapa kesempatan, mereka selalu bilang kalau mereka bertiga ini beban, betul ya, berat untuk memerankan mereka. Jadi kalau kembali lagi ke anggapan moral dan tidak beretika, saya rasa agak kurang tepat, karena teman-teman Alfred, terus Alvin dan Semiani juga merasa berat begitu. Karena ini mereka bukan main-main. Dan apa yang dilakukan mereka di TV pun bukan semata-mata kemauan kita. Oh dia langsung aja lu jadi donor jadi enggak. Tapi karena arahan juga dari televisi. Jadi kan kita juga tidak ada arahan dari apa-apa, maksudnya tidak ada jawaban, lalu di TV juga diarahkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin miskom di sini, sekali lagi kami pastikan itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada tidak mencederai perjuangan ayah, tidak menghormati Warkop, sama sekali tidak. Justru kami ini semua adalah fans berat Warkop DKI. Bahkan mungkin seluruh rakyat Indonesia adalah fans beratnya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat terakhir mengenai diskusi terbuka yang juga sempat disampaikan oleh Om Indro. Ya dengan adanya etikat baik ini, dengan adanya keseriusan kami ini, ya sudah take down semua konten-konten kami berhubungan dengan Warkopi. Lalu kemudian di TV juga sudah tidak ada, kami stop dulu karena untuk menghormati apa yang diminta oleh Om Indro dan lembaga Warkop. Jadi itu poin-poin yang ingin kami sampaikan, semoga bisa membantu di press conference kali ini. Begitu. Dan sesi berikutnya tanya jawab, mungkin 5 pertanyaan. Oleh Bang, Bang, saya juga mencoba menghubungi pihak Indro, belum ada respon dari mereka terhadap pertanyaan kami dari wartawan ya. Baik. Sejauh ini apa menurut pihak Warkopi, kenapa pihak Indro juga belum memberikan respon yang katakanlah menggembirakan kepada insan pers itu supaya jelas dibandingkan lewat media sosial? Karena kalau misalkan lewat media sosial ya hanya polemik aja yang muncul kan gitu. Lebih baik kita jelaskan aja pihak Warkop mintanya apa dan kemudian menuntut apa sehingga terpenuhi semua, katakanlah harus membayar royalti dan sebagainya. Kira-kira menurut pihak Warkopi kenapa mereka belum memberikan keterangan seperti itu? Kalau itu sepertinya di luar wewenang kami ya, karena kan itu Om Indro dan lembaga Warkop yang punya kapasitas. Jadi sebenarnya saya nggak bisa jawab pertanyaan itu sih, karena nggak berhubungan dengan Warkop. Jadi sejauh ini hanya katakanlah respon yang kurang baik tadi itu ya, maksudnya kurang lancar. Jadi seperti diambangkan seperti itu ya? Iya, kasarnya digantung gitu, digantung nggak ke kanan nggak ke kiri nggak. Lalu kemudian karena nggak ada info juga, ya udah akhirnya kita coba publish. Setelah publish itu 1 episode 2 episode nggak ada masalah, gitu ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalau pikir mungkin ya udah no problem gitu ya. Jadi ya udah kita lanjut sampai kemudian booming, mereka dipanggil TV, baru ada omongan itu. Makanya kita juga kaget. Loh, dari awal kami pengen minta arahan karena kita juga kami tahu lah kaki dan lain sebagainya. Tidak usah masalah laki, ini masalah etika aja. Kita mau ke rumah orang, kita pasti assalamualaikum. Berarti kita sudah lama itu assalamualaikum, tapi yang nggak dibalas. Tapi kembali lagi ini bukan Om Indro ya yang nggak membalas. Mungkin Om Indronya nggak sampai nih ke telinganya. Jadi ya dia merespon secara natural aja. Mas boleh disebutin lagi perantara itu siapa, dan ketika udah ada kasus ini mencuat, apakah menghubungi perantara itu lagi, kenapa bisa jadi seperti ini, dan ada komunikasi nggak dengan lembaga Warkop setelah ini ramai kemarin itu? Oke, kalau untuk namanya mungkin saya tidak bisa sebutkan karena masih konfidensial dan nanti kan ada asas praduga tak bersalah kalau misalnya sebut A, B, C, D. Tapi kalau komunikasi setelah itu memang ada respon. Responnya adalah ketika mereka booming, timelinenya kurang lebih terakhir kita 23 Agustus atau 24 Agustus terakhir kita tanyakan itu, mas atau bang atau kak ini bagaimana begitu. Tapi jawaban dia belum bisa dipastikan. Dan jawabannya selalu gitu, oke, belum gitu. Kayak kita ngechat cewek di PHP-in gimana? Oke, belum. Jadi kok gitu ya. Tapi kami masih memikir positif karena mungkin sibuk kan, mereka sibuk. Tapi lambat laun tidak ada respon yang konkret atau yang jelas gitu. Akhirnya kita publish. Dan setelah episode ketiga pun nggak ada masalah. Baru episode keempat ada masalah, tiba-tiba ada yang menghubungi. Yang menghubunginya itu juga
tidak dari konteks yang awal. Konteks awal kan bagaimana konten ini benar atau enggak, tapi kok sudah sampai ke TV begitu, tiba-tiba langsung ada omongan gitu tanpa ada prolognya gitu. Mas mau tanya, tadi kan bilangnya bicara etika kan, udah menghubungi tapi belum ada respon. Apa yang bikin teman-teman ini berani belum ada respon? Misalnya ketok-ketok, assalamualaikum, belum diizinkan masuk tapi udah publish gitu. Apa yang bikin teman-teman semua kayak berani? Oke nih, belum ada istilahnya ACC dari yang beliau, terus kemudian berani publish gitu. Oke, kalau masalah berani publish atau enggak, di dalam dunia seni itu kan sebetulnya kita freedom ya, bebas untuk mengekspresikan sesuatu, dan apa yang kita lakukan sebetulnya bukan remake atau bukan sesuatu yang meniru persis, tapi kayak sketsa atau parodi. Dan sketsa itu sebenarnya banyak sih, yang diikut tuh banyak banget. Maksudnya nggak cuma ini, banyak sekali yang lakukan. Jadi kita pakai sketsa deh supaya sekaligus memperlihatkan keseriusan kita nih kepada mereka. Lalu kita publish, begitu kita publish kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, terus nggak ada komen apa-apa. Bahkan kita udah info juga kalau ini nanti kayak gini loh gitu. Tapi ya udah akhirnya kita terusin karena nggak ada permasalahan, nggak ada yang berarti. Tapi yang jadi pertanyaan justru malah kenapa begitu masuk TV jadi masalah itu kan jadi kita bingung juga, maksudnya gimana ya gitu. Itu sih. Ada ngerasa nyelonong gitu nggak sih, kayak karena kan di sini terus beda belas karena atas dasar tadi parodi apa segala macamnya kayak gitu. Hampir 1 bulan kita menunggu, nggak bisa dibilang nyelonong sih, karena kita 1 bulan nunggu baik-baik bertanya maksudnya gimana. Kita nunggu sampai dia benar-benar nggak ada, terus harus bagaimana, akhirnya kita coba untuk publish itu. Dan publish itu pun bukan berarti melawan atau tahu sih enggak, tapi publish itu juga sebagai pancingan sebetulnya. Kalau memang salah kan harus ditegur. Oh enggak nih, ya udah kita lanjut. Tapi sebelumnya pernah DM langsung nggak sih ke Om Indro-nya atau lembaga warkopnya, dari warkopnya atau dari manajemen sendiri menghubungi langsung? Dan kedepannya selain takedown, apa mau nyoba daftar ke HI dengan nama warkopi, dengan nama yang berbeda, atau gimana langkah kedepannya? Ya langkah kedepannya itu tadi kita pasti menunggu respon dari Om Indro lah dan lembaga warkop bagaimana selanjutnya, karena kan Om Indro sendiri yang memulai pembicaraan bahwa ya ayo kita berdiskusi. Terus masa kalau mau berdiskusi nggak di take down dulu sih, maka di stop dulu sih gitu kan. Terakhir kan Om Indro ngomong begitu. Oleh sebab itu ini respon kita stop, anak-anak juga kita stop biar dia istirahat. Nah nanti setelah selesai ini mungkin akhirnya ada respon dari Om Indro. Nah itulah nanti responnya kita akan lihat bersama-sama. Termasuk keinginan mediasi juga. Pasti dong. Mungkin bukan mediasi ya, mediasi kayak diskusi lah gitu, kayak ngobrol bareng. Tapi warkopi optimistis nggak bakal bisa lanjut dengan ketemunya nanti dengan pihak warkop dan lembaga warkop juga? Insya Allah. Udah ada yang nyuruh bubar belum? Maksudnya dari netizen kan sekarang jahat nih omongannya kan, maksudnya udah ada yang selentingan omongan bubar aja nih karena jiplak segala macam gitu. Oh iya, kalau netizen sih ngomong banyak ya, bebas kalau itu kan. Disuruh bubar gitu tanggapannya mungkin? Disuruh bubar? Nggak segampang itu. Bukan gampang itu ya, nggak apa-apa. Orang dulu juga kita datang mereka nggak tahu, kita berkumpul mereka nggak tahu, susahnya kita mereka nggak tahu, capeknya kita mereka nggak tahu. Terus tiba-tiba mereka suruh bubar juga ya udah biarin aja. Berarti akan tetap lanjut terus mempertahankan nama warkopi ini? Dalam arti yang positif, kita akan lanjut dan mencoba untuk kembali menghubungi kembali lah Om Indro. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Mungkin dengan cara ini Om Indro bisa lihat, oh iya nih Patrick itu beneran nih. Mungkin kemarin nggak sampai dengan baik pesan kami. Mungkin Om Indro juga nanti bisa cek siapa sih, hubungin ke siapa sih gitu kan. Karena kami chat-chatnya masih kami simpan. Jadi waktu misalnya dibutuhkan Om Indro, coba saya lihat kami insya Allah ada. Mungkin tanggapan dari Pasol itu sendiri seperti apa setelah ada polemik ini? Ya. Kalau dari saya sih mungkin ya kami kan dari kampung nih Mas ya, dari Tasik, dari mana-mana lah daerah gitu, datang ke sini pengen ya mengadu nasib gitu kan, tidak tahu juga saya harus bagaimana, cuma kan saya sudah ada manajemen, mungkin manajemen yang ngontek gitu, dan saya pun tidak ada statement jelek atau gimana pun tentang warkop DKI gitu. Masyarakat yang naikin kita bertiga, ya saya kasih itu. Mungkin menyangka nggak sih mungkin bisa seviral ini? Ya sebenarnya nggak ada nyangka sama sekali bisa sampai saat ini kita gitu.
Saya juga pertama ya paling 2 bulan 3 bulan udah gitu, tapi kan tahunya ketemu Mas Dimas, dipertemukan sama Mas Asir, akhirnya bingung lagi sampai saat ini. Akhirnya ini jadi masalah buat kalian sendiri, ada rasa takut mungkin awalnya atau gimana? Kalau rasa takut sih pasti ada ya, kayak saya sempet down gitu, adalah down, netizen bilang gimana gitu, terutama keluarga kita mungkin ya. Tapi di sana coba ya saya tahan mah udah nggak apa-apa, kita juga insya Allah lah kuat ngadepin semua ini. Misalnya dari pihak Om Indro ingin bertemu sama kalian bertiga, mungkin kalau berani nggak menemui mereka, pihak mereka mungkin untuk izin atau gimana gitu? Ya berani, emang dari awal kita sudah pengen banget ketemu Pak Indro gitu, pengen ngobrol, pengen sharing gimana nih langkah ke depannya, minta bimbingan. Saya baru terjun di dunia seperti ini gitu loh, kan saya nggak tahu dengan latar belakang saya jual beli handphone, pedagang gitu, kan nggak tahu gitu. Udah ada pihak hakim mungkin yang menghubungi ke manajemen atau teman-teman Warkop sendiri soal nama ataupun kemiripannya, Mas? Secara ofisial belum, tapi itu juga kan tadi masalah apa namanya netizen, mereka diangkat netizen tapi juga diserang netizen gitu. Jadi ya memang itu tadi nggak ada bubar atau enggak, netizen nggak begitu kita pikirin, yang penting kita jalan terus. Insya Allah kalau emang baik, kalau emang tujuannya benar ya ada. Dan kalau bilang tadi ketemu Om Indro, pastilah dari awal juga kita pengen banget kita ketemu dulu gitu, kita ngobrol terus gimana ya Om, tapi ya kayak sebelah tangan aja, kira ya udah. Tapi kembali mungkin karena tidak tersampaikan ke beliau secara langsung. Mas, mungkin awal terbentuknya seperti apa sih? Mungkin satu-satu apa diambil dari, dapat dari mana mungkin? Maksudnya Apa dari sosmed? Awal Apa dari mana? dibentuknya Awal Warkop ini terbentuknya? jadi ceritanya gimana sampai akhirnya Kira Ya, kalau bisa disatukan ini. Untuk awalnya sih dari Alvin ya, dari waktu itu sempat viral di TikTok, dan Alvin ini butuh arahan. Akhirnya datanglah kepada manajemen kita untuk bersilaturahmi, untuk sama-sama sharing lah gitu ke depannya seperti apa. Karena pada waktu itu sempat ada panggilan dari TV nasional ya, akhirnya kita bimbing ke sana. Dari situ netizen banyak juga yang nge-tag dia untuk bergabung dengan Dimas gitu kan, akhirnya sampai ke Septiadi. Dari situlah mulai kita coba untuk serius gitu kan. Dari situ udah kepikir bahwa oke nih the next Warkop gitu dari tim manajemen sendiri. Nggak ada sama sekali sih untuk kepikiran itu sih, karena ya mereka kan itu viral karena netizen ya gitu, karena yang netizen juga yang bilang kalau mereka mirip dengan Pak Indro gitu, atasnya dari Dono gitu, bukan dari kita. Teman-teman sendiri mengiyakan, Kenapa tuh? teman-teman manajemen mengiyakan hal itu kalau mirip nih, akhirnya dibikin lah nama si Warkopi gitu. Nggak sampai ke situ sih kita awal. Memang tujuan kita nggak ada untuk dimirip-miripkan ke sana ya. Yang bilang mirip itu netizen aja ya. Mungkin terakhir rencana ke depan dan harapannya seperti apa nih? Rencana dan harapan pastinya itu tadi, setelah lihat respon ini kami harapkan ada terbaik yang kami sampaikan telah kami bisa lakukan dan bisa dilihat sama Indro dan teman-teman yang baik. Dan setelah itu pastinya ya menunggu untuk respon juga dari Indro dan seluruh rakyat DKI untuk bertemulah begitu, bertemu. Dan mungkin nanti juga pasti akan Megi juga tahu lah ada pertemuan dan lain sebagainya. Itu sih harapannya. Mas, berarti bisa dibilang kegiatan dari teman-teman akan di-stop sampai akhirnya ketemu sama Om Indro? Ya. Yes. Ada lagi? Mas, kalau seandainya Om Indro sampai beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu gitu tidak berespon itu, apakah Mas dan Warkopina dengan manajemennya akan mendatangi rumah Om Indro secara langsung untuk pelindungan atau gimana? Oke, kayaknya hampir nggak mungkin sih kalau misalnya Om Indro nggak merespon sama sekali, karena ya kita tahu Om Indro seperti apa, kemudian tidak misalnya legenda lah, tidak mungkin. Kami saya yakin sekali pasti ada yang namanya respon. Entah itu responnya ya udah misalnya ya udah nanti kita tunggu dari kami datang, tapi sebenarnya pasti beliau respon. Kalau memang beliau merespon, kami tunggu kedatangan kita akan datang sesegera mungkin. Jadi biar cepat clear, biar juga apa ya, tuntaslah masalahnya, dan teman-teman dan warganya dan desainer ini juga ada yang pro dan kontra ini bisa nggak berlanjut gitu. Lagi?
Udah. Oke, kita foto dulu. Mas, kan netizen bilang nih suruh bubar apa segala macam, tapi di luar itu bulian apalagi yang kalian terima? Yang warkop terima mungkin yang Selain meminta bubar gitu, bulian apalagi? Banyak sih kayak saya nggak berani ya baca-baca lah, takutnya ke saya ke bertiga ini down gitu, sampai bawa nama-nama keluarga saya dan lain-lain gitu. Banyak gitu yang bilang saya pakai bahasa kasar lah, udah banyak itu yang saya. Tapi yang paling mungkin bikin sampai sekarang kepikiran terus tuh ada nggak sih kayak mungkin ke alah tiruan lo, alah dongkeng lo, apa gimana mungkin? Kalau kesana sih enggak, cuman saya sampai saat ini kepikirannya saya dibilang anak pelacur dan tidak tahu etika. Nah itu yang saya sampai saat ini kepikiran. Sampai ibu saya nangis di rumah. Ya mungkin nggak tahu ya. Nah itu yang saya kepikiran. Mungkin yang dolanya juga ada pengalaman yang sama mungkin bulian. Pengalaman pasti ada, cuman kalau saya cuek. Apa mungkin buliannya yang pernah kamu baca sampai sama mungkin kayak Alvin atau gimana?